Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Furqan yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam khutbah Jumat kali ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul pengertian muflis, pengertian orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip dari hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabat, apakah kamu tahu apa artinya muflis? Apa artinya pailit? Apa artinya bangkrut? Qala, lalu para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata'a. Jadi kata para sahabat, yang dimaksud orang yang pailit, orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki uang, sudah tidak lagi memiliki barang-barang yang memiliki nilai. La dirhama wala mata'ah. Enggak punya uang, enggak punya dolar, enggak punya mata uang, dan tidak punya berbagai macam perhiasan-perhiasan. Faqala, lalu Nabi bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum paturihat alaihi summa turiha binnar. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku itu adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa pahala sholat. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia membawa pahala sholat karena rajin sholatnya. Kemudian dia membawa pahala puasa karena puasa Ramadan dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan. Lalu dia juga membawa pahala zakat, bahkan membawa pahala-pahala yang lain. Namun ketika dia sudah siap memasuki surga, dia juga masih berbuat dosa, masih berbuat zolim kepada orang lain, yang mungkin pada saat meninggal dunia belum diselesaikan. Dia suka berbuat zolim, menganiaya orang. Kata Nabi, qad syatama hadza. Yang pertama, dia suka mencaci orang lain, suka menghina orang lain, padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum
wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh satu kelompok mengolok-olokkan kepada kelompok yang lain, satu golongan menghina golongan yang lain. Mungkin saja mereka yang dihina lebih baik, lebih bagus kebanding daripada yang menghina. Begitu juga kelompok perempuan, jangan sekali-kali mengolok-olok dan menghina kelompok perempuan lainnya. Mungkin saja perempuan yang dihinakan itu di mata Allah lebih mulia. Bahkan diperkuat lagi oleh firman Allah, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang baik serta penuh dengan ampunan dan maaf, nilainya lebih bagus kebanding daripada sedekah yang dikeluarkan, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Maha Kaya dan Allah juga Maha Lapang. Kemudian orang tersebut juga selama hidupnya wa qazafa hadza, suka menuduh orang lain, suka berburuk sangka, suudzon kepada orang lain, padahal ini pun dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dari banyak berburuk sangka, karena berburuk sangka itu merupakan bagian daripada perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, bahkan sebagian kamu tidak boleh berghibah, menjelek-jelekkan sebagian daripada kelompok lain. Apakah salah seorang kamu suka untuk makan daging saudaranya yang sudah mati, yang sudah bangkai? Kata Allah, fakarihtumu, maka kamu tidak akan suka, dan itu menjijikkan. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian ada lagi perbuatan mereka, wa akala mahaza, kadang-kadang mereka mencari rezeki dengan cara yang batil, makan makanan yang haram, dan dia tidak memperdulikan orang lain. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta yang ada pada diri kamu dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang haram. Sehingga diperkuat oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan, kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Setiap daging, darah daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih layak, lebih pantas buat orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Kemudian juga mereka pada saat meninggal dunia, wasafaka damahaza, suka menumpahkan darah, bahkan sampai membunuh orang lain. Belum diselesaikan sampai dia meninggal dunia, maka ini pun sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Siapa-siapa
yang membunuh satu orang mukmin secara sengaja, maka balasannya ada neraka jahanam. Akan mereka ditinggalkan di situ selama-lamanya. Bahkan Allah akan murka dan Allah akan melaknatnya. Dan sudah ditempatkan dengan azab yang sangat besar. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 93. Nah, kalau ada manusia yang seperti ini, walaupun amal kebaikannya banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi dia suka berbuat zolim kepada orang lain yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizolimi menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan untuk membayar dan menebus perbuatan zolimnya dengan pahala-pahala ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala amal kebaikan lainnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Ini untuk dia, dan ini untuk dia, dan seterusnya dan seterusnya. Fa in paniyat hasanatuhu. Lalu kata Rasulullah, kalau seandainya amal-amal kebaikannya sudah habis, amal sholatnya sudah habis untuk membayar kezoliman kepada orang lain, amal-amal puasanya juga sama seperti itu, qabla ayyuqdama alaihi, padahal belum diputuskan semuanya, masih banyak yang mengantri karena orang banyak yang dizolimi. Akhirnya ukhiza min khotoyahum paturihat alaihi, lalu dosa-dosa orang yang pernah dizolimi nanti akan dilemparkan kepada orang yang berbuat zolim tersebut. Akhirnya bagaimana? Lalu kata Rasulullah, summa turiha finnar, lalu orang tersebut akan dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ini yang dimaksud orang yang muflis. Ini yang dimaksud orang yang pailit, yang bangkrut nanti di akhirat. Padahal dia bawa banyak amal kebaikan, tapi sayang amal kebaikannya diberikan untuk membayar karena dia banyak melakukan kezoliman selama dia hidup di dunia. Jadi dari hadis ini, Bapak Saudara, mari kita koreksi diri. Jangan sampai kita banyak melakukan kezoliman, kecurangan. Bentuk apapun yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk zolim. Sehingga orang yang melakukan kezoliman sangat berat hukumannya. Sehingga akhirnya orang tersebut tidak lagi memiliki amal-amal kebaikan. Karena sudah habis untuk membayar orang-orang yang pernah dizoliminya. Bahkan kesalahan dan dosa orang-orang lain dilemparkan kepada dirinya. Sehingga akhirnya dia dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Para bapak, para hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kesimpulannya, ibadah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sholatkah, puasa, zakat, haji, umroh, baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Jangan sampai di akhirat nanti pahala yang kita peroleh untuk menebus dosa kezoliman kita kepada orang lain yang kita zolimi, yang pada akhirnya kita tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dilempar dan dicampakkan ke api neraka. Inilah yang disebut oleh Rasulullah bangkrut di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita akan dilindungi dan dihindari daripada perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian.
Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.